Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk merekomendasikan saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam 1 minggu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika diklik link tersebut, teman-teman itu akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, nanti benefit yang bisa kita dapatkan adalah ketika teman-teman membuka akun Mirai Aset Sekuritas under saya, teman-teman tuh akan kita masukkan ke dalam grup yang dimana grup itu bisa menjadi tempat atau wadah supaya teman-teman tuh mendapatkan informasi yang up to date dan juga saham-saham yang menarik yang dimana teman-teman bisa pertimbangkan untuk kita simpan di dalam portofolio. Jadi untuk informasi lebih lanjut, teman-teman boleh klik aja linknya. Nanti ketika klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu dan jelaskan bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, di sini kita akan forecasting terlebih dahulu pergerakan indeks IHSG kita seperti apa ke depannya. Kalau kita perhatikan indeks IHSG kita sejak awal bulan November ya, kalau kita lihat dari tanggal 2 November sudah menunjukkan tanda-tanda pergerakan yang lebih positif. Jadi kalau kita perhatikan secara intermarket, misalnya kita lihat dari USD IDR, dari USD IDR kita sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa foreign itu sudah mulai kembali inflow ke market kita. Jadi kalau kita perhatikan di sini, IDR kita telah kembali menguat terhadap USD dan itu berdampak positif untuk pergerakan market saham Indonesia, teman-teman. Jadi kita berharap pergerakan IDR kita terus menguat terhadap USD supaya pergerakan market saham kita itu menjadi lebih positif di dalam jangka panjangnya. Di sini kita perhatikan ada sebuah base yang telah di breakout dari USD IDR. Jadi kita berharap di kedepan harinya dia mampu turun lagi lebih dalam. Nah, kalau kita lihat juga US 10 yield atau bonds-nya juga mengalami penurunan. Jadi di sini kita menemukan bahwa ada potensi perpindahan flow dari tingkat resiko rendah ke tingkat resiko yang lebih tinggi, yang dimana itu terkonfirmasi dengan market kita dalam 2 hari ini bergerak dalam pergerakan yang positif. Nah, kalau kita lihat juga dari market Indonesia, yield kita juga sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemarin sempat kena yield 7,2% dan teman-teman perhatikan market kita benar-benar sangat tertekan ya. Kita lihat flow dari foreign, bahkan flow dari domestik juga keluar besar-besaran dan masuk ke dalam saya yakin masuk ke dalam obligasi atau FR negara kita, entah itu US market atau juga Indonesia, teman-teman. Karena apa? Karena kalau seandainya kemarin flow masuk di area ini, walaupun harga obligasinya turun, setidaknya mereka akan mendapatkan fixed rate yang tetap. Jadi sampai jatuh tempo mereka akan mendapatkan fixed rate yang tetap. Nah, sekarang berdampak positifnya apa? Mungkin flow-nya sudah masuk secara optimal di dalam bonds dan saya yakin dan percaya time to in the market stock. Jadi teman-teman boleh perhatikan stok market kemungkinan besar dalam waktu beberapa ke depan market kita berada dalam tren yang lebih positif. Nah, kita tahu juga di bulan 12 ini ada yang namanya window dressing. Saya yakin dan percayai di bulan Desember nanti ini window dressing itu akan ada di market kita, teman-teman. Sekarang kita bicara time di mana kita entry, baru kita bicara saham apa yang kita beli, teman-teman. Jadi selagi harga saham berada di area bottoming, ya saya hanya bisa katakan manfaatkan momentumnya supaya teman-teman simpan saham-saham yang memang bisa memanuver indeks IHSG kita untuk rally ke depan. Nah, ini kalau kita perhatikan dari weekly, kita lihat di sini ya, ini menjadi sebuah titik penting untuk pergerakan indeks IHSG kita. Kalau seandainya dia mampu breakout, ini menjadi sebuah katalisis yang positif karena itu membuat sebuah structure yang baru dan itu menjadi sebuah signal yang menarik untuk kita cermati di dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini memang pergerakan indeks IHSG kita sendiri memang masih berada dalam tren yang sideways di area-area ini. Tapi kita yakin dan percayai nanti di tahun 2024 indeks IHSG kita berada dalam tren yang bullish dan itu kita harapkan
bisa menjadi sebuah momentum untuk kita make money di market saham, teman-teman. Oke, nah kita akan bahas 5 saham yang bisa teman-teman tradingkan. Jadi supaya tidak terlalu lama kita akan langsung saja. Saham pertama itu ada saham Tebik. Jadi saham Tebik ini sangat menarik untuk teman-teman perhatikan. Kenapa? Karena di sini kita lihat ini merupakan area bottoming untuk saham Tebik sendiri. Nah, setelah itu sebenarnya sih kalau kita perhatikan dia masih membentuk sebuah konsolidasi nih. Dia masih membentuk sebuah konsolidasi, tapi kalau kita lihat di dalam tren yang lebih kecil, kita lihat di sini ada sebuah momentum. Saya buat dulu. Nah, ini ada sebuah momentum yang di mana ini menjadi sebuah swing untuk saham Tebik, teman-teman. Nah, kita buat seperti ini. Jadi kalau seandainya kita coba ingin follow the trend saham Tebik ini menarik untuk teman-teman perhatikan. Nah, besok trading plan-nya teman-teman bisa entry di open market, yang paling penting jaga-jaga cut loss. Kita buat cut loss kita di bawah 2.000 aja. Jadi memang ada potensi resiko sebesar 6% untuk teman-teman perhatikan ya. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang ingin entry di saham Tebik, sesuaikan dengan profil risk resiko teman-teman semua. Jadi itu hal yang paling penting untuk teman-teman perhatikan, karena kalau seandainya tidak masuk di dalam skenario risk to reward ratio kita ya, kita sarankan teman-teman tuh nggak usah entry gitu. Nah, untuk TP1, TP2 mungkin kita bisa ambil 1/1,5 dan juga 1/3 langsung. Nah, jadi TP1-nya kita bisa letak di 2350, TP2 di 2560. Jadi teman-teman bisa perhatikan TP2-nya itu ada sebesar 20% gain yang bisa teman-teman bisa nikmati ya, secara potensial gain-nya. Nah, TP1 ada di 2350, jadi ada 10% potensial gain yang bisa teman-teman manfaatkan. Dan perhatikan kalau seandainya harga turun di bawah 2.000, kita wajib lakukan namanya pembatasan risiko terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saham Cevin. Saham Cevin ini juga menarik untuk kita perhatikan. Jadi kalau kita lihat secara earnings, dia sudah melaporkan laporan keuangannya, hasilnya sangat bagus dan positif untuk secara fundamental. Nah, kita lihat di sini dia berada di area-area support. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Cevin ini, saya rasa ini merupakan area yang menarik untuk teman-teman cermati. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, ini menarik secara area. Jadi kita gunakan buy on weakness saja untuk di saham Cevin. Nah, kita ambil cut loss-nya sendiri di bawah, sorry sebentar kita buat, di bawah 468 kita buat. Jadi cut loss kita, let's say kita katakan di 460 teman-teman. Nah, ini ada potensial resiko yang cukup gede ya, 464, sorry. Nah, jadi resikonya sebesar 6,45%. Jadi teman-teman seperti biasa saya katakan, sesuaikan dengan profile risk to reward ratio teman-teman semua. Nah, TP1 teman-teman bisa lihat ada di 454, ini adalah area take profit 1 kita, TP2 kita ada di 595. Jadi ada potensial gain di TP2 itu di sebesar 19,76%, TP1 ada potensial gain yang bisa teman-teman manfaatkan itu sebesar 9,6%. Jadi untuk saham Cevin sendiri sih cukup menarik secara area. Sekarang tinggal teman-teman apakah tertarik untuk entry di saham Cevin ini atau tidak. Nah, selanjutnya ada Cepin. Ini juga masih menarik untuk kita perhatikan. Di sini memang merupakan area bottoming. Jadi di area bottoming kemarin kita sudah pernah rekomendasikan untuk saham Cepin. Nah, sekarang kalau kita lihat kakinya sudah mulai lebih tinggi. Kalau kita perhatikan di sini, ini kakinya kita lihat kaki terdekat, nah, dan ini menjadi kaki terdekatnya yang lebih tinggi dari kaki-kaki sebelumnya. Nah, kalau kita lihat secara kemiringan juga, dia berada dalam tren yang positif. Kita lihat ya, dia masih berada dalam tren yang uptrend. Kalau kita coba tarik channel seperti ini, jadi untuk saham Cepin masih menarik bagi teman-teman yang ingin entry. Yang paling penting adalah pembatasan risikonya apabila harga turun di bawah 5350. Untuk take profit mungkin kita bisa ikut channel trendline. Kita buat dulu cut loss-nya ada di 5.300, ada 3,6%. TP1 mungkin kita bisa letak langsung di 5.900. Nah, ini merupakan area supply juga. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini adalah TP1 kita 5.900, TP2 teman-teman bisa letak langsung di 6250. Jadi ada risk to reward ratio untuk Cepin sangat menarik
1/3,75. Nah, TP1 teman-teman bisa perhatikan di 5.900. Cut loss apabila harga turun breakdown di bawah 5350. Oke, nah saham selanjutnya ada Ice Hardware. Jadi Ice Hardware kemarin kita sudah take profit di area 880. Jadi bagi teman-teman yang sudah take profit, selamat, dan sekarang momentum untuk entry kembali muncul di saham Ice Hardware ini, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry kembali di saham Ice Hardware, ini adalah momentum yang tepat untuk teman-teman pertimbangkan. Nah, trading plan-nya teman-teman bisa perhatikan, kita boleh entry di open market besok dan jaga-jaga cut loss apabila harga turun di bawah 800. Jadi kita buat cut loss kita sendiri di 785, jadi resiko kita sebesar ada 4,2%. Take profit mungkin teman-teman bisa letak langsung di area 900, jadi itu adalah TP1 kita, kalau seandainya dia mampu breakout di atas 875 kena 900, teman-teman bisa TP, TP2-nya mungkin teman-teman bisa coba follow the trend-nya, nanti kita bisa update. Nah, kita langsung buat TP-nya di 900 aja terlebih dahulu ya, itu adalah target kita. Jadi, risk to reward ratio-nya juga menarik kok, 1/2,3. Oke, itu untuk Ice Hardware, masih menarik untuk teman-teman coba follow the trend-nya. Saham selanjutnya, saham terakhir ada PANI. PANI ini masih menarik, kita lihat memang ini masih mempunyai story yang panjang atau masih mempunyai cerita yang panjang untuk di kedepan harinya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry saham PANI, masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Yang penting trading plan kita buat pembatasan risiko di under 4.000. Jadi kalau seandainya harga turun di bawah 4.000, teman-teman wajib lakukan pembatasan risiko terlebih dahulu. Kita buat cut loss kita di bawah 4.000 ya. Jadi ini merupakan area titik penting untuk PANI. Kalau seandainya harga turun di bawah 4.000, apapun cerita, saya sarankan kepada teman-teman wajib lakukan pembatasan risiko. Nah, trading plan kita besok teman-teman entry di open market, kita buat entry di open market dan cut loss kita katakan let's say di 39. Sebentar ya, kita presisikan terlebih dahulu di bawah 4.000, 3990. Jadi kalau seandainya dia close di bawah 4.000, kita wajib cut loss terlebih dahulu sahamnya. TP terdekat kita itu ada di 46, sebentar kita lihat dulu. Untuk take profit 1, 4590, TP2 teman-teman bisa letak di 5.000. Nah, ini TP2 kita di 5.000. TP1-nya itu tadi kita tandakan di area resistan terdekat. Nah, TP1 itu ada di 4590, teman-teman. Sebentar ya, kita tandakan, sorry, 4.600 aja deh kita buat. Nah, TP1 di 4.600. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry dan perhatikan area take profit kita ada di 4.600 TP1 kita. Sebentar kita buat dulu. Koordinatnya di 4.600. Oke. Nah, jadi ini untuk trading plan saham PANI. Sekarang tinggal teman-teman, apakah teman-teman masih tertarik untuk entry di saham PANI atau tidak? Oke, mungkin ini 5 saham yang saya bisa berikan rekomendasi kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Asset Sekuritas dan mendapatkan update market secara real time, teman-teman ingin konsultasi portofolio sama saya, teman-teman boleh aja langsung join dan ingin mendapatkan informasi, klik aja linknya, itu adalah link WA saya, dan teman-teman nanti akan kita bantu jelaskan bagaimana caranya supaya bisa gabung bersama kita di Mirai Aset Sekuritas. Oke, sampai di sini aja videonya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.